Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dimas Prasetyawan, NPM 21 1301 0048. Saya akan klasifikasi morfologi phlox atau bunga. Yang pertama, Phloxia mais, tanaman jagung, bunga jagung ya. Bunga ini merupakan mahkota bagi tanaman jagung dan bagian terpenting. Bunga pada tanaman jagung ini terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Bunga dari tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Kita sering bilang adalah jagung ya, buah jagung atau tongkol. Susunan buah jagung adalah clean, yaitu bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman berumah satu atau monoecious. Bunga tersusun majemuk, bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, bunga betina terbentuk dalam tongkol. Kuntum bunga flores atau tersusun berpasangan yang dibatasi oleh spacing atau gluma. Rangkaian bunga jantan tersusun bagian tanaman paling atas, serbuk sari berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tangkai tongkol tumbuh dari buku antara batang dan pelepah daun. Selanjutnya, Phlox Hibiscus rosa sinensis. Bunga ini berbunga tunggal, bentuknya menyerupai trompet, terletak di ketiak daun, kelopak-kelopak, berbentuk semacam lonceng, berwarna hijau kekuningan. Mahkota bunga ini terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota yang berwarna merah. Mempunyai benang sari yang banyak, memiliki tangkai sari berwarna merah, kepala sari berwarna kuning dan putih merah berbentuknya seperti tabung. Selanjutnya, Phlox Canna indica atau kita sering disebut bunga tasbih. Bunga majemuk yang berbentuk tandan atau racemose dan muncul pada ujung batang. Bunga tasbih termasuk bunga bisexualis. Benang sarinya 4 dan 1 fertil, berbentuk lembaran mahkota yang disebut dengan tamenidium. Putihnya berbentuk pipi. Letak ovarium inferum terdiri dari 3 carpellum, 3 holus, 3 ovulum, dan terdapat perhiasan bunga berupa koral, 3 petal epas, kaliks, 3 sepal lepas. Selanjutnya, Phlox bougainville, bunga kertas. Phlox bougainville atau bunga kertas ini kelompok bunga yang tidak lengkap, sebab bagian hanya terdiri dari tenda bunga, mahkota, tangkai, kelapa putih, tangkai putih, benang sari, dan juga tangkai benang sari. Bunga kertas tumbuh pada bagian ketiak daun. Susunannya bunga adalah majemuk yang berbentuk seperti payung. Tanaman bunga ini tersusun pada anak daun yang bertangkai bisa berjumlah 1 hingga 7 payung. 7 tangkai ya. Masing-masing dari 3 bunga, berbentuk tenda bunga menyerupai segi 5, memiliki rambut dan berwarna hijau. Panjang tenda bunga kira-kira itu 1,5 sampai 2,4 cm. Selanjutnya, Rosa sp atau bunga mawar. Bunga adalah struktur reproduksi yang seksual pada pertumbuhan bunganya. Pada bunga terdapat organ reproduksi benang sari dan putik. Bunga ini tergolong bunga tidak lengkap, bunga majemuk. Bunga tanaman ini berbentuk hampir seperti bulat. Satu lapisan bunga yang berjumlah kurang lebih sekitar 20 sampai 26 lapisan bunga. Bunga mawar. Selanjutnya, Phlox Cananga odorata atau bunga kenanga.
Bunga ini bunga lengkap karena memiliki sari putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Bunga ini tergolong bunga sempurna juga. Kepala putik yang benjol, memiliki aroma yang khas ya. Bunga kenanga ini muncul dari batang atau ranting bagian atas. Bunga tersebut dari atas 6 lembar daun yang memiliki aroma khas. Jadi dibilang bunga ini menggantung dan dalam rangkaian bermahkota lebar. Namun bunga kenanga ini mudah untuk jatuh ke tanah. Bunga kenanga ini tidak terlalu menonjol dan tumbuhnya berkelompok. Pada satu tangkai terdiri dari 6 sampai 10 kuntum dengan warna kehijauan atau kekuningan. Kelopak bunga ini menyerupai pita yang agak terpilin. Bunga kenanga ini termasuk bunga lengkap karena memiliki benang sari ya, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya Mimosa pudica atau bunga putri malu. Bunga ini bunga majemuk, baru memiliki tangkai yang berambut. Mahkotanya seperti bulu-bulu tersusun rapi yang membentuk bola dalam tandan. Memiliki tangkai yang berambut berwarna ungu. Tumbuhan putri malu ini berbentuk bulat hampir menyerupai bola. Tidak memiliki mahkota atau kelopak bunga besar seperti bunga pada jenis lainnya. Akan tetapi kelopak pada tumbuhan ini jauh lebih kecil dan bergerigi seperti selaput putih, serta memiliki tabung mahkota yang berukuran kecil dan juga bertanjuk 4. Inilah Mimosa pudica. Selanjutnya Phlos orthosiphon staminesus Beth. Inilah bunga kumis kucing. Bunga ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal berbentuk bibi, mahkota berwarna putih hingga keunguan bagian atas yang ditutupi dengan rambut halus pendek berwarna keunguan. Sedangkan bunga majemuk berwarna putih keunguan mencapai 7 sampai 29 cm dan ditutupi oleh rambut halus sehingga panjangnya 1 sampai 6 mm. Kelopak bunga ini berurat, pangkal rambut pendek dan juga jarang. Ini tergolong bunga yang sempurna juga. Bunga majemuk. Selanjutnya Phlos dendrobium, tanaman bunga anggrek. Tanaman ini tersusun pada karangan bunga. Yang perlu diketahui, jumlah kuntumnya setiap karang bunga bisa mencapai lebih dari 1 kuntum. Bunga anggrek ini terdiri atas kelopak daun, mahkota, benang sari, putih, dan calon buah. Serta daun kelopak tanaman anggrek ini biasa memiliki jumlah 3 buah. Pada umumnya warna yang memiliki bunga anggrek ini kuning ya. Sekarang warnanya udah berbagai macam. Yang saya pegang ini warna putih keunguan. Bunga anggrek ini fungsinya untuk memperindah tanaman. Bahkan fungsi dari bunga ini juga bisa menarik perhatian para serangga untuk hidup sehingga bisa terjadi penyerbukan. Tugu atau kolom yang terletak pada tengah bunga adalah salah satu tempat alat reproduksi betina dan juga jantan. Selanjutnya Phlos hibiscus tiliaceus, bunga tanaman waru. Mahkotanya berbentuk seperti kipas. Bunga waru ini memiliki 8 tandan yang di dalamnya terdapat 2 sampai 5 bunga serta 8 hingga 11 buah tanjuk. Seperti inilah yang disebutkan sebelumnya. Bunga pohon waru berwarna kuning cerah dengan bercak keunguan di pangkal mahkota dalam.
Saat bunga ini mulai tua, warnanya akan mengalami perubahan. Perubahannya menjadi kuning kemerah-merahan. Ini bunganya masih muda. Nah, ini warnanya agak kuning kemerah-merahan. Kalau dia berubah sudah tua. Ini dasar bunga, putik, stigma, dan benang stari. Itulah tadi morfologi flos bunga. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.